Selamat malam pemirsa. Sudah hampir 2 pekan gempa Cianjur dengan kekuatan magnitudo 5,6 berlalu. Sedikitnya 331 orang menjadi korban meninggal dunia dan 114.000 orang terpaksa mengungsi. Dan kini pemerintah tengah menyiapkan perumahan baru bagi para pengungsi di 3 lokasi di Kabupaten Cianjur. Bagaimana tahapan relokasi dan juga skema pembagian tempat tinggal baru ini? Berikut liputan dan juga pembahasannya di Special Report. Tiga korban terdampak gempa, salah satunya adalah di Desa Sinargali. Sedikitnya 2,5 hektar telah dipersiapkan untuk nantinya akan dibangun 200 unit rumah baru dengan tipe 36. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pemerintah telah mempersiapkan lahan seluas 16 hektar bagi mereka, para warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Dan mereka pun akan mendapatkan rumah yang baru serta hak tanah baru. Rumah lama mereka tidak boleh lagi dihuni, karena nantinya akan dikelola oleh pemerintah. Sementara pemerintah akan membuat rumah lama mereka menjadi daerah hijau dan juga resapan air, agar jika terjadi gempa di kemudian hari tidak banyak memakan korban. Lantas seperti apa rumah baru para warga yang akan direlokasi? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini adalah contoh struktur rumah yang telah dibangun pemerintah dengan tipe 36. Rumah ini menerapkan konsep rumah instan, sederhana, dan sehat atau RISHA. Konsep rumah ini dikembangkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lantas seperti apa tanggapan dan respon warga terkait rencana ini? Saya telah bersama salah satu warga yakni yang rumahnya juga terdampak akibat gempa kemarin. Ibu Ati, Bu, bisa ditunjukkan kepada saya rumahnya seperti apa, Bu, kondisinya, Bu? Saya hancur total, nggak tahu harus bagaimana sekarang. Berarti ini runtuh habis ya, Bu ya? Iya, habis. Bisa diceritain, Bu, sedikit pas kejadian gempa itu seperti apa, Bu? Pas kejadian gempa itu saya ada lagi di rumah sama anak. Terus pas ada gempa langsung saya keluar. Takut kan. Nggak bisa lari kayak gimana. Terus bukain pintu, keluar langsung masuk ke sana, ke lapangan. Nah, nanti kan bakalan ada dibangun rumah baru untuk Ibu, tipe 36. Itu apa reaksinya, Ibu? Ya, menurut saya terima kasih dan mudah-mudahan itu benar-benar pemerintah memperhatikan saya untuk membangun rumah ya untuk tinggal di sini gitu, nggak bisa tahu kemana lagi saya kalau nggak dibangun. Harapannya apa, Bu? Kalau misalkan rumahnya udah dibangun lagi dan nanti ke depan seperti apa harapannya, Bu? Ya, harapannya pemerintah bisa memperhatikan lagi, lebih bagus memperhatikan masyarakat atau rakyat yang lagi kesusahan seperti ini. Gempa di Cianjur telah menelan ratusan korban jiwa dan juga menghancurkan ratusan bangunan yang ada. Bagi mereka yang berhasil selamat, babak baru kehidupan harus terus ditempuh. Dan jangan biarkan gempa membuat Cianjur hancur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Levi Wardana, Robi Pratama, Metro
Dan pemirsa, langsung kami mengundang Levi dan juga Cecilia untuk menceritakan bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. Halo rekan-rekan, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ya, halo, Cecil, Levi apa kabar? Sehat? Kita baru saja sampai dari Cianjur. Baru saja sampai dari Cianjur. Kami tadi menyaksikan laporan dari Levi ya, tapi mungkin juga Cecilia kurang lebih kondisi lokasi pengungsian atau kemudian lokasi terdampak gempa tidak jauh berbeda kondisinya. Nah, teman-teman boleh saya tanyakan, apa yang perlu menjadi catatan ketika setelah pasca gempa ini ada berbagai banyak program untuk warga terdampak, ada perbaikan dana perbaikan rumah mereka atau bahkan relokasi. Dari Sisil sendiri? Yang paling penting yang harus segera dilakukan adalah memperbaiki data. Perbaikan data bagi warga yang terdampak untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Dan juga dalam proses perbaikan data itu ada proses sosialisasi untuk program-program dari pemerintah, baik itu di lapangan pemerintah dirasa kurang sosialisasi. Kami itu? bertemu beberapa warga yang bahkan mereka tidak tahu apakah mereka rumahnya akan direhabilitasi atau direkonstruksi atau direlokasi. Gitu. Kami bertanya, Ibu sudah tahu lokasi relokasi? Beberapa warga mengaku juga tidak tahu di mana lokasi relokasi itu. Namun tentunya kami melihat pemerintah Kabupaten Cianjur cukup cepat segera membangun rumah-rumah contoh, setidaknya memberikan gambaran akan seperti apa rumah mereka nantinya. Oke, dari Levi sendiri, adakah catatan atau mungkin cerita selama rekan-rekan berada di lapangan ini dari kondisi para pengungsi seperti apa? Kalau saya yang alami, mereka kan rata-rata korban longsor begitu, yang memang nggak tahu rumahnya tuh mau direlokasi di tempat mana. Seperti yang Sisil bilang tadi, sosialisasi belum seluruhnya merata ke warga yang berada di sana. Kebanyakan korban gempa yang rekan-rekan temui itu kondisi rumah mereka seperti apa? Adakah yang masih bisa diselamatkan atau diperbaiki atau kebanyakan rata dengan tanah? Kalau lihat di Kecamatan Cugenang, salah satu fokus liputan kami juga di Kecamatan Cugenang, kecamatan terparah dari total 16 kecamatan terdampak, hampir 90% rumah masyarakat itu rusak, mulai dari rusak berat hingga rusak ringan, gitu. Sampai sebagian besar masyarakat sampai detik ini juga masih di pengungsian, karena mereka tidak tahu mau kemana, gitu. Pun rumahnya rusak ringan pun, mereka juga khawatir karena gempa susulan masih dirasakan, rumahnya retak-retak dan justru lebih berbahaya kalau misalnya mereka tetap memilih untuk tinggal di dalam. Oke, gitu. Kalau Cugenang menjadi salah satu lokasi terdampak paling berat dengan terjadinya gempa, bagaimana dengan sekitar Cugenang? Apakah masih di Cianjur, tapi apakah kondisinya jauh lebih baik atau ternyata tidak jauh berbeda dengan Cugenang? Saya ke Kecamatan Cilaku, ada di Kecamatan Cianjur juga. Tidak terlalu parah, kecuali di Kecamatan Cianjur itu ada Desa Nagrak yang juga sangat parah. Tapi untuk di Kecamatan Cilaku tidak terlalu parah. Ada beberapa desa yang bahkan sudah kembali normal, roda perekonomian juga sudah kembali berjalan di sana. Cuman memang yang menjadi fokus dari pihak pemerintah kabupaten yang kami lihat dan kami ikuti memang di Kecamatan Cugenang itu. Baik, teman-teman tadi bilang baru saja kembali dari Cianjur dan langsung bergabung di acara Special Report pada malam hari ini. Nah, Levi, tentu sebagai penyambung suara dan juga aspirasi atau harapan dari masyarakat, apa yang masih dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di sana? Rata-rata bagi mereka di daerah terisolir, saya sempat mengalami sendiri liputan di atas helikopter begitu, mereka baru menemukan bantuan untuk pertama kalinya. Rata-rata yang dibutuhin itu pampers dan juga makanan. Kebanyakan makanan yang disebar itu adalah makanan instan. Jadi juga masih banyak keluhan yang mungkin mereka sakit perut atau mungkin diare seperti itu karena banyak makanan instan. Makanan yang dibutuhkan berarti yang bukan instan yang seperti apa? Yang dimasak secara langsung. Siap saji tapi langsung bisa dikonsumsi oleh mereka. Betul. Dan beruntungnya kalau misalnya sepekan pertama di sana itu masih pakai dapur umum, ada beberapa relawan yang memang sudah ditarik mundur, kemudian mereka mendirikan dapur mandiri. Dapur mandiri itu artinya pengungsi bisa membawa perlengkapan dapur mereka sendiri, membawa kompor, sehingga mereka bisa memasak kapanpun, sesuai menu, sesuai kebutuhan. Dan memang sampai saat ini masih disupport untuk sembako, kemudian ada yang memberikan sayuran, jadi mereka bisa memasak. Gitu. Baik, terakhir mungkin Levi bisa menjelaskan dari sisi keamanan. Banyak juga saya menemukan sejumlah berita warga khawatir ketika masih ada harta benda mereka yang tertinggal, takut akan penjarahan atau mungkin juga sempat viral, ada bantuan yang dicegat di tengah jalan. Bagaimana situasi keamanan di sana dan apa mungkin yang dibutuhkan supaya semua pihak merasa aman?
Jadi memang di hari pertama itu bantuan masih belum merata, Vi. Jadi masih ada warga yang sangat membutuhkan bantuan dan harus terpaksa melakukan mungkin tindak kriminalitas mencegat bantuan yang sedang berjalan. Dan di satu sisi juga masih ada barang-barang milik warga yang berada di rumah dan polisi pun melakukan patroli setiap malamnya untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Oke, baik. Terakhir ada yang mau disampaikan secara singkat masing-masing dari Cecil dan juga Levi atas pengalaman Anda melihat apa yang terjadi? Kalau kami sebagai jurnalis, kami ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada rekan-rekan kita yang lain, tidak hanya kami berdua. Alfi, kami Ini hanya mewakili. Yes, Kita mewakili. kami hanya mewakili teman-teman di lapangan. Ada kamera person juga, ada driver juga yang membantu menembus kami menuju jalur-jalur kecil, gitu. Dan ini berkat kerja semua tim yang ada di lapangan dan juga ada di kantor. Oke, Levi mau Kalau dari menambahkan, saya silakan. mungkin lebih melihat sosok jurnalis ini bukan hanya penyambung informasi, tapi juga sebagai mediasi di lapangan yang bisa kita jadi mediator gitu bagi mereka yang masih kurang bantuan di daerah Elsoret, kita bisa sampaikan ke pihak yang terkait. Jadi ada tindak lanjutnya. Baik, Levi dan Cecil terima kasih banyak sudah bekerja sekian lama, bisa kembali ke rumah, selamat beristirahat. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan informasi berikutnya. Apa kebutuhan juga harapan para pengungsi gempa Cianjur? Sesaat lagi akan kami hadirkan Ibu Ai Solihat, seorang warga yang terdampak gempa Cianjur, dan juga Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, sudah bersama kami melalui sambungan Skype Ibu Ai Solihat, salah satu warga yang terdampak gempa Cianjur, dan saat ini Ibu Ai Solihat mengungsi di pengungsian Cijedil. Kami juga terhubung dengan Bapak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Bu Ai Solihat, Pak Abdul Muhari, selamat malam. Malam. Selamat malam, Pak Alfi. Ya, baik. Saya akan ke Ibu Ai Solihat terlebih dahulu. Selamat malam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Ibu bisa ceritakan saat ini Ibu tepatnya berada di pengungsian mana dan bagaimana kondisi di pengungsian sejauh ini, Ibu Ai? Untuk saat ini saya ada di pengungsian Posko 3, tepatnya Desa Cijedil, Kampung Gunung Lanjung 2. Untuk saat ini pengungsian mungkin agak kurang nyaman gitu ya, karena sekarang kan lagi turun hujan. Tadi sempat ada banjir juga. Sekarang juga hujan belum mereda, cuman nggak terlalu gede kayak tadi gitu. Ibu Ai, kalau hujan turun di lokasi pengungsian dan bahkan ada banjir yang menggenang, lalu bagaimana para pengungsi bisa beristirahat? Ibu boleh ceritakan seperti apa kondisi pengungsian saat banjir ada di sana? Untuk saat ini tadi juga sempat pada berdiri mengamankan untuk pakaian, sejenis barang yang lagi dipakai gitu. Cuman ya gimana pada ini dulu berdiri nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran, sempat ya kerepotan juga tadi gitu. Ibu Ai, ada berapa anggota keluarga di sana dan total kira-kira berapa banyak warga yang mengungsi di pengungsian tempat Ibu Ai ada saat ini? Kalau untuk di tenda pos 3 ini ada jumlahnya 22 kakak ya. Kalau untuk kebanyakan sih ada anak kecil, ada lansia, ada anak dewasa juga. Ibu Ai, boleh kita flashback sedikit. Ibu Ai bisa menceritakan kondisi rumah Ibu Ai dan keluarga itu seperti apa pada saat gempa melanda, dan apakah sempat melihat kondisi rumah setelah gempa terjadi? Untuk baru udah pas seminggu saya nengok ke tempat karena tadinya mau ngambil pakaian ya, tapi ternyata rumahnya rata, nggak bisa untuk ngambil pakaian ataupun sejenis barang rumah tangga ataupun apa yang bisa diselamatkan, nggak bisa. Malah lewat untuk jalan juga lorong-lorong kayak jalan ganggang itu tertutup sama bangunan, jadi nggak bisa. Ibu Ai, apakah sudah mengetahui ada rencana pemerintah untuk memindahkan warga terdampak gempa ke lokasi yang lain? Untuk saat ini ada, cuman kita tuh belum pasti gitu.
karena kan simpang siur ya, ada relokasinya untuk ke Cibeber ataupun karena di sini kan emang deket lereng gunung juga gitu. Tapi untuk saat ini belum pasti gitu. Tapi apakah Ibu Ai sudah didata atau kemudian juga warga yang ada di pengungsian Ibu sudah ada pihak dari pemerintah yang mendata? Untuk saat ini sampai udah jalan 2 minggu belum ada pendataan yang untuk sensitif ke rumah gitu, intinya belum. Baik, kekhawatiran dan juga mungkin simpang siur berita yang diterima oleh Bu Ai ini akan saya langsung tanyakan ke Pak Abdul. Pak Abdul, di lapangan juga menurut tadi cerita teman-teman yang meliput di daerah terdampak gempa, banyak warga yang masih belum tahu atau bahkan simpang siur informasinya. Sebenarnya warga seperti apa yang bisa menerima bantuan relokasi dan warga yang seperti apa kondisinya yang bisa menerima bantuan dana perbaikan rumah, Pak Abdul? Ya, terima kasih Mbak Alfi. Memang pendataan detail yang data yang selama ini kita terima itu dari rekap yang dikumpulkan oleh perangkat desa, kemudian direkapitulasi di kecamatan, tapi ini baru data angka ya. Nah, data angka ini kemudian kita lakukan survei bersama Kementerian PUPR, BNPB, kemudian juga TNI Polri juga membantu survei di lapangan, dibantu juga oleh mahasiswa. Cukup banyak yang kita kerahkan dan sampai saat ini kita sudah bisa mendata lebih dari 15.000 rumah dan terus berjalan, tetapi ini adalah pendataan detail ya. Pendataan detail dalam artian sudah ada klasifikasi rumah ini rusak berat, rusak ringan dan atau rusak sedang. Dan ini tersaji datanya bisa dilihat secara online, Mbak Afi. Jadi dari setiap petugas menambah data di lapangan, di dashboard online ini, mungkin saya bisa sebutkan gisgis.pnpb.go.id/Cianjur 2022, itu ada data kerusakan rumah. Ini data terpilah, data detail. Ada petanya, ada koordinatnya, ada foto rumahnya. Jadi ini semua tersaji sehingga masyarakat ini bisa melihat. Karena kadang-kadang tadi seperti yang Ibu sampaikan mungkin belum bertemu dengan petugas yang mendata. Karena ketika petugas mendata, ini kan warga masih banyak di pengungsian, Mbak Afi. Jadi tidak di rumah itu ketika petugas datang. Tetapi datanya sudah ada. Hampir di semua kecamatan yang terdampak cukup parah, itu pendataan sudah hampir selesai. Nah, data ini kemudian tentu saja kita sesuaikan dengan data Dukcapil. Pemiliknya siapa, sesuai dengan KK-nya siapa, sesuai dengan by name by address-nya siapa. Nah, ini sudah berjalan sehingga kita harapkan sebagaimana arahan Bapak Presiden, ini secepatnya bisa selesai. Kita harapkan mungkin dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan sudah selesai pendataan ini. Baik. Supaya proses yang menyusul setelah itu, baik itu apakah pembangunan in situ atau pembangunan di lahan relokasi, itu bisa berjalan. Saya jelaskan setelah ini. Baik, baik. Kita harus jeda. Nanti akan saya tanyakan jika kemudian dengan situasi saat ini mungkin mengecek secara online agak terlalu membingungkan bagi para warga. Adakah upaya untuk memberikan informasi secara lisan datang ke posko-posko pengungsian? Nanti saya minta tanggapan juga dari Pak Abdul dan Bu Ai, tetap bersama kami. Nanti kita akan tanyakan apa harapan besar dari para pengungsi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Special Report. Ya. Baik, Pak Abdul, saya akan kembali ke Anda. Pak Abdul, ketika kita mengharapkan data yang akurat bisa membuat bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Kalau tadi Pak Abdul katakan bahwa bisa dicek melalui online dan lain-lain, sementara mungkin cerita dari lapangan, dari pengungsi, untuk istirahat saja mereka susah. Adakah kemudian cara lain di luar mengecek secara online yang bisa dilakukan langsung ke lapangan? Untuk mengecek apa bantuan yang berhak mereka dapatkan dari pemerintah. Pak Abdul, silakan.
Iya, jadi untuk memastikan warga terdampak ini terpenuhi kebutuhannya, ini kita melakukan mungkin semua moda komunikasi, Mbak Afi. Baik itu dengan mengecek langsung ke lapangan, kita menurunkan ada personil Babinsa, Babin Kaptikmas, TNI Polri, dan juga dari BNPB sendiri, ada tenaga ahli yang dari TNI yang langsung turun ke titik-titik pengungsian, dan kita menerima aduan dari beberapa kanal nomor yang kita sediakan dan kita publikasikan. Kita punya grup jejaring kepala desa, grup jejaring camat, sehingga apapun kebutuhan itu bisa kita respon langsung. Kita punya unit motor reaksi cepat, Mbak Afi, kita punya 30 unit motor lebih kurang yang menyiapkan langsung logistik-logistik yang dipanggul untuk dibawa langsung pakai motor untuk daerah-daerah yang tidak bisa dilewati oleh mobil atau kendaraan roda 4. Hampir semuanya, Mbak Afi. Kalau misalkan Mbak Afi lihat rilis kita kemarin, bahkan Bapak Menko PMK boncengan sama Kepala BNPB bahwa logistik yang dipanggul oleh prajurit sampai ke daerah remote. Sehingga itu dipastikan semua warga mendapatkan bantuan yang dibutuhkan ya Pak Abdul. Tapi mungkin saja ini terjadi, warga yang rumahnya hancur tapi tidak masuk ke kategori penerima bantuan. Apa yang harus mereka lakukan? Kita nggak ada kategori warga yang tidak berhak menerima bantuan, Mbak Afi. Jadi semua warga akan tercover punya dengan hak yang sama untuk menerima bantuan. Nggak ada tuh cerita warga yang nggak berhak punya menerima bantuan, nggak ada itu. Baik. Pak Abdul, terima kasih. Saya akan langsung tanyakan ke Ibu Ai. Bu Ai, tadi sudah dijelaskan jika ingin mengecek apakah bisa menerima bantuan yang mana dari pemerintah. Namun sambil menunggu proses relokasi, adakah yang mau disampaikan ke Ibu Ai, baik ke Pak Abdul maupun ke pemirsa kami, mengenai situasi di pengungsian dan bantuan apa yang bisa diharapkan diberikan kepada saudara-saudara kita di sana? Ya, untuk terutama untuk di posko 3 ya, karena rumahnya tidak bisa dilayak huni, karena sekarang di tenda juga musim hujan, banyak banjir, sebisa mungkin untuk menunggu dapat lagi tempat tinggal, minta tempat tinggal yang layak untuk sementara pindah ke rumah gitu. Jadi yang paling diharapkan sekarang adalah tempat tinggal yang layak ya. Di pengungsian juga mungkin kondisinya sudah tidak nyaman bagi para pengungsi di sana ya, Bu Ai. Ya seperti itu. Karena mungkin untuk lansia juga udah merasakan ada yang sakit seperti anak-anak gitu. Ya. Baik. Ibu Ai dan Pak Abdul, terima kasih banyak. Pak Abdul, semoga tadi itu dicatat salah satu harapan dan permintaan dari Ibu Ai mewakili para pengungsi di sana. Pak Abdul dan Ibu Ai, terima kasih banyak. Semoga kemudian kita bisa memberikan bantuan selayaknya dan sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Cianjur. Terima kasih Pak Abdul, selamat kembali bekerja. Bu Ai, selamat beristirahat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Special Report pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,